Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah zakatul fitri. Zakatul fitri sering juga disebut dengan istilah zakatul fitrah, sering juga disebut dengan istilah zakatul al-at'imah. Al-at'imah artinya adalah makanan. Kalau kita berbicara tentang masalah zakatul fitri, kenapa dikatakan zakat ini atau zakat fitrah ini diistilahkan dengan istilah zakatul fitri? Dikarenakan kita mengeluarkannya ketika terjadinya Idul Fitri. Ini berkaitan erat tentang Idul Fitri. Kalau kita berbicara tentang masalah waktu mengeluarkan zakatul fitri, itu terbagi menjadi dua bagian. Ada waktu jawaz, waktu dibolehkan kita untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ada juga waktu sunnah, waktu sunnah kita mengeluarkan zakatul fitri. Waktu boleh kita mengeluarkan zakatul fitri itu adalah 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi 3 hari sebelum Idul Fitri sudah diizinkan kita untuk mengeluarkan zakatul fitri tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam satu athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau ini mengeluarkan zakatul fitri menurut keterangan Nafi'. Nafi' ini adalah budak atau hamba sahayanya Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasannya Abdullah ibnu Umar itu mengeluarkan zakatul fitri 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Dalam riwayat yang lain disebutkan 2 atau 1 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1511 dan hadis
juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 986. Dari istilah inilah ya, zakat fitrah itu diistilahkan zakatul fitri, karena memang berkaitan erat dengan masalah zakatul fitri. Sedangkan waktu sunnah mengeluarkan zakatul fitri tersebut adalah di malam lebaran atau malam Idul Fitri, yaitu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Kalau sekiranya hari ini hari terakhir Ramadan, nanti ketika tenggelam matahari berarti sudah masuk 1 Syawal, yang artinya kita tersebut disunahkan dan untuk waktu dianjurkannya itu di malam lebaran ini, dari setelah kita melaksanakan salat maghrib sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu adalah waktu sunnah kita mengeluarkan zakatul fitri kita tersebut. Maka sekali lagi kita katakan, waktu mengeluarkan zakatul fitri tersebut boleh 3 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, boleh juga 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, boleh juga 1 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian waktu sunnahnya yaitu malam lebaran sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian zakatul fitrah, diistilahkan zakatul fitri ini dengan sebutan zakatul fitrah. Fitrah itu kan artinya suci atau bersih, karena memang tujuan kita mengeluarkan zakatul fitri sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar dan juga dikuatkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas disebutkan tentang zakatul fitri. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri ini tidak lain tujuannya adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kelalaian yang dia lakukan dan dari kekhilafan yang dia lakukan. Bisa jadi kita selama 1 bulan berpuasa ini ada khilaf yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan. Untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut, untuk menghilangkan kekhilafan dan kesalahan tersebut, agar kita selesainya Ramadan tetap mendapatkan pahala sempurna berpuasanya, maka dengan cara kita mengeluarkan zakatul fitri. Hadis ini ya sahih, ya, yang dimana hadis ini kita katakan dikeluarkan oleh Al-Imam ya Abu Daud di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 1609, dan juga hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 1827. Nah, jadi tujuan daripada kita mengeluarkan zakatul fitri itu tidak lain untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaian, kekhilafan, dari dosa yang dia lakukan selama Ramadan. Bisa jadi ikhwan, mata kita enggak terjaga, bisa jadi telinga kita tidak terjaga, bisa jadi lisan kita tidak terkontrol, bisa jadi jari jemari kita juga tidak terkontrol, bisa jadi melakukan perbuatan dosa anggota tubuh ini sehingga mengganggu ya kesempurnaan daripada ibadah siam atau ibadah puasa yang kita lakukan ini. Supaya selesainya Ramadan ini kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah siam kita, maka caranya dengan mengeluarkan zakatul fitri. Maka dari situlah muncul istilah zakatul fitri dengan istilah zakatul fitrah. Kemudian istilah yang ketiga dari zakatul fitri
adalah zakatul al-at'imah. Al-at'imah ini jamak daripada ta'am. Ta'am itu artinya makanan. Karena memang tujuan kita kita ditekankan ya ketika mengeluarkan zakatul fitri ini harus berwujud makanan. Makanan pokok negeri setempat, sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar dan dikuatkan juga di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan dikuatkan juga di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas. Kita lihat dalam hadis Abdullah ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW itu mewajibkan zakatul fitri atas kita semua, tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Artinya tujuan kita mengeluarkan zakatul fitri ini tidak lain adalah untuk mengenyangkan para duafa, untuk mencukupi kebutuhan makanannya di Idul Fitri, supaya mereka golongan fakir, golongan miskin, golongan duafa ini tidak meminta-minta lagi pada saat terjadinya Idul Fitri, karena kita sudah memberikan makanan kepada mereka untuk mengenyangkan mereka di Idul Fitri, untuk mencukupkan mereka di Idul Fitri, sehingga mereka tersebut tidak meminta-minta lagi. Maka oleh sebab itu dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'azakumullah, tidak boleh zakatul fitri kita itu diganti dengan uang. Harus berwujud apa? Makanan. Ini dikuatkan lagi dari hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri, satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum. Kurma makanan pokok pada zaman itu, gandum juga makanan pokok pada zaman itu. Yang disebut oleh Nabi SAW adalah makanan pokok, dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyebutkan seperti ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakatal fitri idza kana fina Rasulullah sallallahu sa'an min ta'amin, sa'an min sya'irin, sa'an min tamrin, sa'an min zabibin, sa'an min aqtin. Subhanallah. Dulu kami ketika bersama Rasulullah mengeluarkan zakat fitri kami adalah satu sa' dari makanan. Ungkapannya apa? Satu sa' dari makanan, satu sa' dari gandum, satu sa' dari kurma, satu sa' dari kismis, satu sa' dari susu yang sudah dibekukan. Apa? Yogurt ya? Ya, sejenis ya, bukan keju ya. Ada laban. Laban itu susu yang agak terasa asam tuh. Itu yogurt ya. Ada susu halib namanya. Halib itu yang kita minum hari-hari tuh, yang encer itu. Itu halib dalam bahasa Arab. Nah, kalau aktin atau iktin ini kita katakan itu susu yang sudah dibukukan, jadi bisa dipegang seperti keju, seperti itu. Nah, tapi intinya di sini kita lihat yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat ridwanullah ajma'in, bahwasanya zakatul fitri itu yang dikeluarkan harus berwujud apa? Berwujud makanan. Tidak boleh diganti dengan apa? Dengan uang. Kenapa ikhwan akhawati fiddin a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jika ya zakat fitri kita atau zakat fitrah kita ini berwujud uang, khawatirnya sasaran atau tujuan dari kita berzakat fitri itu kita tidak dapatkan.
Kita bisa saja memberikan uang kepada fakir miskin tersebut untuk tujuan ya dan niatan zakat fitrah kita. Tapi khawatirnya mereka-mereka itu tidak bertanggung jawab. Bukannya uang itu diberikan, dibelikan makanan seperti beras ya, tapi malah dibelikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan zakat fitri dan zakat fitrah. Bisa jadi uang yang kita berikan, yang kita niatan zakatul fitri atau zakat fitrah, dibelikan pulsa misalnya. Karena orang fakir, orang miskin zaman sekarang juga punya apa? Punya handphone. Atau yang na'udzubillahnya kalau kita berikan uang kepada ya golongan tersebut, dibelikan sesuatu yang haram seperti rokok. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, bahwasannya untuk zakatul fitri itu yang harus dikeluarkan makanan. Nah, dari sinilah zakatul fitri, zakat fitrah diistilahkan dengan istilah zakatul al-at'imah, zakat makanan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini cuma sekedar untuk menguatkan istilah saja. Jadi terkadang diistilahkan zakatul fitri, terkadang diistilahkan zakatul fitrah, terkadang diistilahkan zakatul al-at'imah atau zakat makanan. Yang di tempat kita ini seringnya disebutnya zakat apa? Zakat fitrah. Wallahu a'lam bissawab. Alaman tajib zakatul fitr. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatul fitri tersebut? Kita katakan ada syarat wajib. Syarat wajib itu kita katakan ya ada beberapa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adalah berakal. Muslim pastinya yang mengeluarkan zakatul fitri itu. Berakal, iya. Majnun, orang gila nggak wajib mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian baligh. Jadi kalau kita urutkan Islam, kafir meskipun mereka mengeluarkan zakatul fitrah, ibarat kata gak dianggap zakatul fitrah. Kenapa? Karena pondasi amal soleh itu ada 3 I. Pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Kemudian yang kedua baligh. Anak kecil, bagaimana Ustaz? Anak kecil itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah siapa? Ayahnya, orang tuanya. Mereka wajib untuk mengeluarkan zakatul fitrah atau zakatul fitri, tapi yang wajib mengeluarkan itu siapa? Ayahnya, bukan tuh anak nggak paham apa-apa. Dia tersebut masih kecil lagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga berakal, majnun, orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat fitri tersebut. Nah, kemudian termasuk juga syarat yang sifatnya tersebut ya masuk bagian ini adalah al-qudratu ala ikhraji zakatul fitri. Dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Naam. Artinya apa? Kemungkinan ada enggak orang yang tidak mampu mengeluarkan zakatul fitrah ini? Ada enggak kemungkinan orang tidak bisa beli 3,5 liter beras itu? Ada kemungkinan enggak? Sekarang 3,5 liter kalau untuk hitungan 1 sok ya, atau kalau kilogram berapa? 2,5 kilogram. Subhanallah, 1 liter beras berapa sekarang? Kalau hitungan di masjid sini kan 3,5 liter 50.000 ya. Apa naik sekarang 60.000? 50.000 tetap. Ada kemungkinan enggak orang itu enggak punya uang 50.000? Hah? Enggak mungkin. Andaikan dia tersebut tidak punya uang sebanyak itu, apalagi dia punya istri, dia punya anak, anaknya banyak lagi, 5 misalnya, ya, istri, suami, tambah anak 5, berarti kan 7 tuh, 50.000 kali 7, ya, 50.000 kali 7 berapa? 350.000. Ada kemungkinan nggak orang itu nggak punya uang 350.000?
Ada kemungkinan bisa jadi. Seandainya ada juga, maka mayoritas ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasannya mereka itu tidak wajib untuk mengeluarkan apa? Zakatul fitri atau zakatul fitrah tersebut. Nah, ya, subhanallah. Maka oleh sebab itu, ya, kemampuan itu pun berbeda-beda orang. Kalau mayoritas ulama mengatakan orang dikatakan mampu itu kalau sudah memiliki harta yang sampai nisab. Ya, ini terlalu berat. Artinya rata-rata semua kita itu, ya, kalau nisab zakat mal sekarang ini kan 255 juta. Berarti rata-rata orang itu apa? Tidak mengeluarkan zakat fitrah. Ini nggak mungkin. Makanya ini dari kalangan mazhab Hanafi, ya, mereka itu punya pandangan seperti itu, bahwasannya la tajibu illa ala man yamliku nisaban minan naqdi au ma qimatuhu fadilan an miskinihi. Subhanallah. Bahwasannya mereka menurut mazhab Hanafi kalau nggak punya uang satu nisab, ya, satu nisab itu berapa? Untuk sekarang 85 gram emas yang 24 karat 255 juta. Kalau menurut mazhab Hanafi ini berarti, maaf, mereka itu ya tidak ada kewajiban apa-apa termasuk zakat fitrah. Ini nggak mungkin. Tapi ulama mengatakan bahwasannya mereka itu punya kewajiban. Subhanallah. Ya, mereka mengatakan apa? Kalau ulama ini mengatakan orang yang punya kelebihan untuk makan, bahkan kata mereka sehari semalam bisa makan. Artinya rata-rata kita semua untuk sehari semalam bisa makan dong. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia tersebut punya kemampuan untuk mencukupi dirinya untuk makan, berarti dia tersebut nanti mengakibatkan dirinya memperbanyak dirinya di neraka, dalam artian, ya, memperbanyak anggota untuk masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yughnihi, wahai Rasulullah, orang itu dikatakan mampu itu kapan? Kata beliau, ayyakuna lahu, ya, sab'un yaumun wa lailah. Dia tersebut punya kemampuan bisa mengenyangkan perutnya dalam sehari semalam. Artinya orang yang punya kemampuan beli makanan, hitungan waktunya sehari semalam, kita katakan itu dia tetap wajib untuk apa? Mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah tadi. Nah, timbul ada pertanyaan lagi, Ustadz, ini orang nggak mampu, ini orang apa? Nggak mampu. Kita kan 3 hari atau 2 hari atau 1 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, Idul Fitri ini, 3 hari, 2 hari atau 1 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri ini, kita sudah menyalurkan zakat fitrah kita, terutama DKM masjid kita ini, Nurul Islam. Mereka 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri sudah menyalurkan zakat fitri ini kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar masjid. Nah, kebetulan orang-orang yang di sekitar masjid, ya, mereka tergolong fakir atau miskin. Mereka itu kebetulan banget tidak punya tuh uang untuk beli beras. Pertanyaannya, mereka kan banyak mendapatkan beras, ya, dari fulan, dari saya, dari, ya, Pak Haji Deni, kemudian dari Pawing, dari, ya, pihak masjid juga. Sehingga bisa jadi dia mengumpulkan banyak beras di rumahnya. Bukan begitu? Mungkin bisa sampai 50 kg atau mungkin 100 liter beras di rumahnya. Bisa jadi kan? Nah, bolehkah beras yang dikasih oleh orang tadi itu yang sudah menjadi milik dia ambil untuk keperluan dia mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah? Jawabannya boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, dari kita katakan orang yang wajib mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah ini adalah orang yang memang punya kemampuan. Kemampuannya itu hitungannya adalah bisa makan sehari semalam. Jadi jangan antum membayangkan makanan wah ya. 50.000 cukup nggak sehari makan? Cukup ya, beli 1 liter beras. Kemudian beli 1 liter beras berapa? 15.000. Yang umum ya, yang umum. Bukan yang di bawah standar berasnya. 15.000. Oke. Subhanallah, kalau dia tersebut suami tentunya, istri 1, anak 3. 1 liter beras, kemudian masak berwujud nasi, cukup nggak tuh makanan buat mereka itu? Cukup. 15.000 ya. 35.000-nya itu subhanallah untuk beli lauk pauk lah. Cukup nggak? Bisa sehari semalam nggak? Bisa nggak sehari itu dia makan, maaf, dengan uang 50.000 itu siang makan, malam makan juga bisa? Bisa ya? Berarti dia tersebut apa? Wajib mengeluarkan zakatul fitri. Seperti itu perhitungannya. Tapi rata-rata ya, sepengetahuan ana juga dan antum mungkin, insya Allah orang itu ada dong di setiap harinya duit 50.000 itu. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Enggak setuju ya? Anggap dia nggak ada pekerjaan. Dia nggak ada pekerjaan. Maaf, pekerjaannya itu minta-minta. Datang ke antum, mungkin juga datang kepada sahib yang lain. Dia nggak ada kerjaan. Tapi setiap hari dia ada aja dapat uang. Entah dia minta, entah dikasih orang. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Seperti itu. Makanya kalau kita mengambil madhab Hanafi sih terasa tidak mungkin kalau sudah sampai nisab, apalagi ya kalau berkaitan dengan tentang kemampuan dia yang lebih, itu rata-rata orang ujung-ujungnya tidak mengeluarkan zakatul fitri. Makanya benar kata mayoritas ulama, kemampuan itu sesuai dengan hadis Nabi bisa makan sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira ya ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Baik, kemudian selanjutnya lagi masih seputar tentang masalah zakatul fitri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi kita katakan. Misalnya seseorang meninggal dunia di hari terakhir Ramadan. Anggap hari ini hari terakhir Ramadan. Dia meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah ahli warisnya wajib mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah untuk si mayit ini? Tidak wajib, Pak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Ramadan 1 bulan full. Beda kalau misalnya dia meninggal malam lebaran, pas maghrib meninggal dunia, berarti kan sudah masuk 1 Syawal. Dia sudah mendapatkan 1 bulan full Ramadan. Berarti ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk si mayit ini. Jelas ya? Kasus lagi yang kedua. Misalnya ada anak yang terlahir sebelum maghrib di hari terakhir Ramadan. Nih, seperti jam sekarang. Jam 5:30. Sebelum maghrib kan? Subhanallah, antum dapat anak lagi sebelum maghrib ini di hari terakhir Ramadan. Antum sebagai ayahnya wajibkah mengeluarkan zakat fitrah untuk si bayi itu? Wajib. Kenapa, Pak? Karena dia sudah mendapatkan Ramadan. Meskipun sebentar. Hitungan 30 menit setelah itu sudah masuk maghrib. Bukan begitu? Nah, tapi kalau misalnya dia terlahir ke muka bumi ini malam lebaran, setelah kita salat maghrib, ya Allah, alhamdulillah mendapatkan anugerah anak. Istri kita melahirkan. Nah, kita sebagai ayahnya, apakah wajib mengeluarkan zakatul fitrah untuk si bayi tadi itu? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Dia mendapatkan Syawal, yaitu malam lebaran tadi itu. Tapi memang dihukumi sunnah. Utsman bin Affan pernah ditanya, perempuan hamil kan ada janinnya. Apakah si janin itu wajib ya bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakatul fitrah?
Kata Utsman bin Affan, mustahab. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau sekiranya antum mendapatkan anugerah anak malam lebaran, ya tetap dikeluarkan zakat fitrah untuk si bayi tadi, meskipun tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kasus yang ketiga, setelah kajian ini selesai, ada yang datang ingin masuk Islam. Belum adzan maghrib, belum tenggelam matahari, anggaplah jam 6 kurang 15 menit. Kita hari ini berbuka jam berapa? Jam 6 lewat 10 menit. Berapa? Jam 6 lewat 14 menit. Jam 6 kurang dia datang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita saksikan bersama. Berarti kan dia mu'allaf, muslim dia, saudara kita. Pertanyaan saya, itu mu'allaf wajib nggak mengeluarkan zakatul fitrah? Wajib atau tidak? Yang benar wajib. Kenapa? Dia masih mendapatkan Ramadan. Jelas ya? Dia masuk Islam di bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi kalau malam lebaran dia masuk Islam, misalnya setelah sholat maghrib kita, ini hari terakhir Ramadan, masuk maghrib kan, berarti sudah 1 Syawal. Ada tamu non muslim kafir datang ke masjid kita ini ingin menyatakan iman dan Islam malam lebaran tersebut, malam hari raya tersebut, sudah masuk tanggal 1 Syawal. Apakah si mu'allaf tadi wajib mengeluarkan zakatul fitri? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, ada seorang laki-laki, kasus yang keempat ya. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di hari terakhir Ramadan. Hari ini misalnya. Ini hari terakhir Ramadan misalnya. Kita dapat undangan tuh menyaksikan sahib kita menikah di hari terakhir Ramadan. Menikah di Ramadan boleh nggak sih? Sah nggak pernikahannya? Sah, tapi tidak dianjurkan. Terutama buat anak-anak muda ya, yang syahwatnya masih tinggi. Tapi kalau antum yang sudah legend begini, duda ketemu janda, nggak ada masalah. Karena orang tua seperti antum ini kayaknya syahwatnya mulai berkurang, bukan? Seperti itu. Tapi kalau anak-anak muda menikah di Ramadan itu rentan, bisa bahaya itu. Meskipun secara hukum pernikahannya sah nggak? Sah banget. Cuma pastikan di siang hari ya jangan sampai melakukan itu, haram, dosa besar, batal puasa, sekaligus terkena kafarah. Nah, kita nggak bicara masalah itu. Kita yang ingin bicarakan, ada laki-laki menikahi perempuan di hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, yang mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya tadi, buat si perempuan tadi itu, ayah dari si pengantin perempuan tadi, atau ke suaminya? Suaminya, kenapa? Karena dia sudah sah menjadi istri di bulan Ramadan. Tapi kalau sekiranya dia menikah malam lebaran, habis maghrib nih kita, tahu-tahu kita lagi sibuk mengeluarkan zakat fitrah, ada undangan, sahib kita menikah malam lebaran, boleh nggak menikah malam lebaran? Boleh. Sebagian orang kan bilang kalau melakukan hubungan intim malam lebaran, atau bandnya lo menikah juga ya kan? Subhanallah. Itu nanti kalau dapat anak, kata orang-orang sekitar sini nih, itu nanti anaknya matanya juling. Itu kan tatayur, ya, tatayur itu kalau bahasa kita khurafat atau takhayul bahasa kita itu takhayul. Menganggap sesuatu itu sial, padahal nggak ada hubungannya dengan sesuatu itu tadi itu. Jelas ya? Tatayur dalam bahasa Arab, dalam bahasa Nabi atau at-tiyarah. Kalau bahasa kita khurafat atau takhayul ya. Nah, saya nggak bicara masalah tauhidnya ya. Yang ingin kita bicarakan tentang si perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tadi di malam lebaran. Yang membayarkan zakat fitrahnya suaminya atau ayah si perempuan tadi itu.
Kalau secara hukum fikih dia baru sah ya pernikahannya atau baru mendapatkan pernikahannya itu kan 1 Syawal malam Lebaran. Artinya ketika Ramadan dia belum menjadi pasangan suami istri, bukan begitu? Secara hukum fikihnya sebenarnya abahnya yang membayarkan zakat fitrah buat siapa? Si anak perempuan tadi itu yang menikah malam Lebaran tadi. Itu secara hukum fikihnya. Cuma kita kan bicara masalah dunia kita kan. Maksudnya Ustaz bakhil banget. Subhanallah, masalah zakat fitrah saja hitung-hitungan. Ya, ini kan kasus. Kan mungkin bisa jadi di antara antum ada yang bakhil. Hatta masalah mengeluarkan zakat fitrah aja buat istrinya hitung-hitungan. Nah, ini kan bahaya. Maka ibu-ibu jangan cari mantu yang model seperti itu. Subhanallah, baru kawin saja sudah hitung-hitungan. Dan hitung-hitungannya berkaitan dengan zakat fitrah lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang secara fikihnya ayahnya tetap yang mengeluarkan zakat fitrah. Tapi masa kita sebagai suaminya ya angkat tangan tidak mau untuk membayarkan zakat fitrah buat istrinya kan seperti itu. Rasa nggak mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di zakat fitri atau zakat fitrah. Ustaz, anak itu ingin mengeluarkan zakatul fitri sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu kan yang afdol banget kan Ustaz? Dari malam Lebaran sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Anak ketiduran Ustaz. Kebiasaan anak di Ramadan terbawa juga waktu Idul Fitri. Habis salat subuh tidur. Dan itu terjadi di Idul Fitri. Qadar Allah Ustaz, anak belum zakat fitrah, belum mengeluarkan zakat fitrah. Gimana hukumnya Ustaz? Zakat fitrahnya nggak dianggap. Itu dianggap sedekah biasa saja. Dalilnya Ustaz, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi barang siapa yang menunaikan zakat fitrinya setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, itu sedekah biasa. Sedekah dari macam-macam sedekah. Dosa enggak Ustaz? Dosa. Mengeluarkan zakat fitri tadi hukumnya apa? Wajib. Inilah kita kadang. Kita sudah tahu nih, kita ini pengantukan orangnya. Apalagi setelah sholat subuh, selama Ramadan ini tidur. Antum pakai entar nanti dia ketemu di lapangan tuh orang. Alangkah baiknya sudah malam Lebaran. Ya, subhanallah ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, ini hari terakhir Ramadan, ketika sudah masuk maghrib, berarti apa? Sudah masuk tanggal 1 Syawal, malam Lebaran kita katakan. Malam Lebaran itu sudah keluarkan aja, daripada antum besoknya repot. Bukan begitu? Dan itu pun sudah waktu sunnah. Waktu sunnah tadi diantaranya apa? Dari malam Lebaran sampai menjelang apa? Menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jangan mepet-mepet banget. Mepet-mepet begitu bahaya. Jelas ya? Ingin mengambil waktu sunnah yang betul-betul sunnah sebelum apa? Pelaksanaan sholat Id. Ujung-ujungnya antum ada muskilah nanti. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Siapakah yang mengeluarkan zakatul fitri buat istri dan anak-anak yang belum punya kemampuan secara finansial? Siapa? Siapa? Ayahnya atau suaminya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Kemudian pembantu, asisten rumah tangga yang bersama kita, baik yang menginap atau pulang setengah hari atau sampai sore hari, termasuk yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah siapa? Tuannya tadi itu. Kita mempekerjakan seseorang menjadi asisten rumah tangga, ya, dia menginap bahkan, maka kita
yang mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah pembantu kita tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Adapun suaminya, apakah kewajiban kita juga ataukah tidak? Tidak, itu urusan dia. Tapi kalau kita ingin berbuat baik dengan suaminya itu dengan mengeluarkan zakat fitrah, boleh nggak Ustaz? Boleh banget, seperti itu. Seperti misalnya kita membayarkan zakat fitrah antum, boleh nggak? Saya bilang, Pak Haji Denny, udah ya, zakat fitrah antum dan istri antum anu udah bayarin. Kok Ustadz yang bayar? Nggak boleh tak? Enggak, boleh nggak? Boleh. Anda ingin berbuat baik dengan beliau, meskipun itu bukan kewajiban anak, itu kewajiban beliau. Seperti anak-anak yang sudah punya kemampuan secara finansial, aslinya kan yang mengeluarkan zakat fitrah itu dia sendiri, karena dia punya kemampuan secara apa? Finansial. Tapi boleh nggak abahnya mengeluarkan zakat fitrah buat anak-anak yang sudah ada income tadi, sudah ada pemasukan tadi, boleh nggak? Boleh banget. Subhanallah. Bapak, ibu, kita kan biasa pulang kampung nih. Subhanallah, ketika pulang kampung kita kan sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah kan di kampung yang di tempat yang dimana kita berada, di daerah atau di kota yang kita dimana berada. Nah subhanallah, anak punya abah itu kebiasaannya Pak, semua anak-anaknya dibayarkan zakat fitrah, bahkan cucunya. Saking sayangnya sama kita ini sebagai anaknya, dan saking sayangnya kepada cucu-cucunya, dikeluarkan zakat fitrah dari fulus dia sendiri, dari harta dia sendiri. Saking sayangnya sama kita, itu dianggap sah nggak zakat fitrah kita? Sah. Ya Allah, abah seharusnya kita yang bayarin. Enggak, udah simpan tuh duit, ana yang bayarin, kata dia. Boleh nggak Pak? Boleh banget, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian sunnahnya kita membayarkan zakat fitrah di mana? Di tempat kita tinggal. Kita di Jakarta tinggal, maka sunnahnya kita melakukan zakat fitrah di mana? Di Jakarta. Di mana kita sedang berada, disitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Kita pulang kampung Ustaz, di mana sunnahnya? Di tempat, di kampung kita tersebut kita sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah kita. Ustaz, kita kebetulan lagi umrah nih, kita kena Idul Fitri di Saudi Arabia, di Mekah. Sunnahnya antum mengeluarkan zakat fitrah di Mekah. Kalau antum sedang berada di mana? Di kota suci Mekah. Tapi boleh nggak Ustaz? Anak repot nih Ustaz, anak sibuk dengan ibadah dan amal soleh selama di Mekah ini. Boleh nggak anak keluarkan di Jakarta aja? Karena anak tinggal di Jakarta. Boleh banget, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah intinya kita katakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, zakat fitrah itu harus berwujud makanan negeri setempat, yaitu beras, tidak boleh diganti dengan uang ya. Dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu kita katakan ya 3 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri ya, seperti itu. Ada 2 asar ya. Asar yang pertama 2 hari sebelum Idul Fitri dari Abdullah bin Umar, asar yang kedua dari Abdullah bin Umar juga 3 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Dua-duanya apa? Sahih, tidak mengapa yang demikian. Tapi waktu sunnahnya malam lebaran sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, siapa yang berhak menerima zakatul fitri? Yang berhak menerima zakatul fitri ini cuma 2 golongan. Beda dengan zakat mal, zakat harta. Kalau zakat mal, zakat harta berapa golongan ikhwan? 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Tapi kalau untuk zakatul fitri dan zakat fitrah cuma 2 golongan saja. Golongan yang pertama al-fuqara, orang-orang fakir. Golongan yang kedua adalah al-masakin, orang-orang miskin. Biasanya istilah kita di sini apa? Du'afa. Du'afa itu artinya siapa? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Dan pendapat ini yang dipilih dari kalangan mazhab Maliki dan dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimana disebutkan dalam hadis tersebut, farada Rasulullah SAW zakatul fitri tu'matan lil masakin, bahwasannya zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas kita, tujuannya untuk memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak disebutkan golongan-golongan yang lainnya.
Wallahu a'lamu bissawab. Nah, zakat fitri asli hitungannya berapa? 1 so'. Satu apa? 1 so'. 1 so' itu untuk hitungan liter 3,5 liter beras. Kalau untuk hitungan kilogram 2,5 kilogram. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan enggak? Ya Pak. Ya Allah ya Rabb. Untuk mereka maksudnya? Apakah mereka yang mengeluarkan? Apakah kita memberikan kepada mereka? Secara hukumnya zakat fitri mereka sah. Cuma Bapak sambil nasehatin, lu nggak sholat, percuma puasa lu, percuma zakat lu. Kalau lu nggak sholat, bilangin begitu Pak. Kalau antum memang itu teman antum, orang yang antum kenal, apalagi dia kerabat kita, keluarga kita, dia sholat, dia puasa tapi nggak sholat, kan lucu itu. Padahal sholat itu statusnya dan kedudukannya lebih tinggi daripada siyam atau ibadah puasa ini. Maka tugasnya antum lah. Ana kebetulan nggak tahu siapa tuh orangnya, jadi bukan tugas ana itu. Kalau ana tahu, ana akan memberikan nasihat untuk mereka itu puasa tapi nggak sholat. Lucu nih orang. Nah, bagaimana tentang status zakat fitrahnya itu? Ya kita katakan, insya Allah zakat fitrahnya tetap sah. Mudah-mudahan tetap dianggap oleh Allah Jalla wa'ala dan tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi tentunya dengan taubatan nasuha. Kenapa nggak sholat? Tidak sholat, bahaya betul. Hati-hati Bapak dan Ibu, tolong informasikan kepada masyarakat kita ini yang mereka itu agamanya Islam tapi nggak sholat. Puasa iya, ikut-ikutan doang ternyata puasanya itu. Nggak sholat, na'udzubillah min dzalik. Nah itu tugas antum-antum ya yang tahu siapa tuh orang puasa tapi nggak sholat. Tugas antum untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya bahwasanya mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat berdosa. Karena status dan kedudukan sholat ini lebih tinggi daripada puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang pegawai di instansi, beliau di instansi diwajibkan membayar zakat dalam sisa atau vaksinasi. Boleh nggak? Dia kerja di mana? Instansi pemerintah. Oke, dia maksudnya zakat profesi Pak. Zakat fitrah. Oh begitu. Ya itu kan legalitasnya ada dari pemerintah Pak ya. Tidak mengapa yang demikian. Cuma ya kita katakan yang afdal, yang utama itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 215 itu kepada kerabat kita dulu. Keluarga kita ada yang miskin, yang fakir, zakat fitrah kita berikan dulu kepada mereka. Kebetulan satu kota dengan kita. Kalau kerabat keluarga kita sudah pada mampu secara finansial, kita lihat tetangga-tetangga kita, itu kan orang-orang dekat kita. Kita berikan zakat fitrah kita kepada tetangga-tetangga kita yang fakir, yang miskin tadi. Jelas ya? Nah, termasuk mungkin teman-teman dekat kita Pak, yang hari-hari ketemu di Masjid Nurul Islam ini, antum tahu dia fakir, dia miskin. Maka zakat malnya antum, zakat fitrahnya antum, berikan kepada dia. Itu lebih utama. Nah kalau misalnya boleh nggak Ustadz kepada orang yang tidak kita kenal, secara hukum boleh. Ya yang penting dia muslim, kita katakan seperti itu. Tapi kita nggak kenal Ustadz siapa dia, itu boleh sah zakat fitrah antum. Tapi yang kita dahulukan siapa? Orang-orang yang kita kenal. Siapa yang pertama kali yang kita kenal? Para kerabat kita. Siapa lagi tuh orang-orang dekat kita, teman-teman dekat kita? Siapa lagi? Tetangga-tetangga dekat kita. Wallahu a'lam bisawab. Patokannya orang membayar zakat kan dia punya nasi makan besok kan ya. Walaupun dia nggak miskin tapi ada makan besok kan. Betul, untuk makan sehari semalam berdasarkan hadis tadi. Karena itu orang tahunya itu miskin padahal dia harus bayar zakat. Harusnya kita informasikan, makanya kan saya katakan tadi kewajiban zakatul fitri, zakat fitrah itu kepada orang yang mampu. Kan ditanya Rasulullah, orang yang mampu itu gimana sih yang disuruh untuk wajib zakat fitrah yang masih bisa makan sehari semalam? Makanya saya nanya tadi Pak Haji, bahwasannya 50.000 cukup nggak sehari itu? Kata antum cukup tadi. Berarti dia tersebut wajib mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Atau solusi yang kedua,
Boleh nggak dia menerima zakat fitri dari kita, Pak? Boleh kan? Karena dia fakir, dia miskin, Pak. Subhanallah. Kalau untuk kita nggak cukup kali uang 50.000 itu, Pak. Jelas ya? Nggak cukup. Kita ke restoran depan juga nggak cukup ya Pak Haji ya? Nah, 50.000 nggak cukup kayaknya. Subhanallah, karena banyak sedekah doang beliau itu sama kita ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya kan, nggak cukup. Walhasil kita katakan, nah, walhasil dia itu punya kemampuan, tapi kemampuannya terbatas. Berasnya pun sesuai dengan apa yang dia makan. Ya kan? Seperti itu. Standarisasinya kan seperti itu. Nah, boleh nggak? Dia kan ustadz, dia menerima zakat fitrah dari kita. Bersamaan dengan itu banyak zakat fitrah yang dia terima. Bolehkah dia mengeluarkan zakat fitrahnya dari sedekahnya orang tadi, dari berian orang tadi itu, zakat fitrah yang diberikan kepadanya? Boleh. Tidak mengapa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, kalau bayar zakatnya ke pengurus zakat, kita bayar uang nanti dia itu teknis. Setiap malam dari Ramadan ini kan, sejak malam pertama, pengurus Masjid Nurul Islam ini kan sudah menginfokan siapa di antara bapak dan ibu yang ingin menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah untuk 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras itu harganya 50.000. Nah, kita ngasihkan uang 50.000 kepada penitia tadi. Teknis itu. Nanti penitia masjid, penitia zakat fitrah tadi itu, ketika memberikan zakat fitrah kita kepada fakir dan miskin harus berwujud beras. Tidak boleh berwujud uang tadi itu. Jelas ya? Tapi kan itu untuk teknis nggak ada masalah. Sejak malam pertama dia iklankan nggak ada masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Zakat fitrah apa zakat mal? Kalau dia fakir enggak? Enggak, pertanyaan anak, dia miskin enggak? Dia fakir enggak? Yakin Bapak? Kalau dia misalnya enggak fakir, enggak miskin, enggak boleh nerima. Dia kaya raya misalnya, punya mobil 3, jadi penitia zakat fitrah. Bolehkah dia menerima zakat fitrah? Enggak boleh, orang kaya. Iya, kayak antum nih, sederhana kan? Boleh nggak menerima zakat fitrah? Nggak boleh. Lelah jangan jadi penitia. Jangan jadi penitia. Bapak bilangin sama dia, jangan jadi penitia antum kalau begitu. Udah duduk manis di rumah aja. Kita ini kan cari pahala, apalagi di bulan Ramadan ini, supaya pahala kita berlipat ganda. Ya, itulah nanti yang membuat Allah Jalla wa'ala ridha kepada kita. Tanpa bayaran, lelah, capek. Terkadang juga dikasih pihak masjid makanan kan untuk mengurusi itu. Bahkan diajak makan di restoran kadang kan. Ada dananya itu Pak, cuma bukan diambilkan dari zakat fitrah. Kalau dia orang yang mampu secara finansial, meskipun sederhana tadi kata antum, tidak boleh dia tersebut menerima zakat fitrah. Yang boleh menerima zakat fitrah itu kalau golongan fakir dan miskin. Jelas Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menerima apa yang berzakat Pak? Yang menerima? Ya. Dalilnya Pak, apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW? Mereka yang menerima zakat, baik mal ataupun zakat fitrah, mereka itu adalah orang soleh. Yang kondisi mereka memang mustahikus zakat. Mereka itulah yang diutamakan. Kemudian pertanyaan antum misalnya, boleh nggak Ustadz, orang yang nggak sholat, kita kasihkan zakat mal kita atau zakat fitrah kita. Ini orang yang nggak sholat, fakir Ustadz, miskin. Bolehkah kita berikan zakat mal kita, zakat fitrah kepada mereka? Hukumnya boleh. Tidak mengapa yang demikian. Mudah-mudahan itu sebagai caranya antum mendakwahi dia, supaya mereka itu bisa melaksanakan sholat.
bahkan berjamaah di Masjid Nurul Islam ini. Iya kan? Nah, tapi yang diutamakan Pak, mereka-mereka yang soleh. Jangankan itu, orang kafir yang miskin, ya boleh nggak kita berikan zakat kita untuk mereka? Boleh, boleh Pak. Subhanallah, tetangga kita fakir, miskin, kemudian kita kasihkan zakat mal kita kepada non muslim tadi, yang fakir miskin tadi, boleh banget. Mudah-mudahan dengan seperti itu jinak hatinya, makanya dikatakan mu'allaf, ya, sehingga dapat hidayah dari Allah Jalla Jalal, seperti itu. Zakat mal ataupun zakat fitrah, iya, asal fakir ya, non muslimnya fakir. Cuma sekali lagi yang diutamakan siapa? Muslim. Yang diutamakan muslim. Ya, jangan sampai kita ini kaget-kaget, Pak, zakat antum nggak dikeluarkan? Oh, ada pusat, udah kasih Sat. Siapa? Tetangga-tetangga anak yang kafir. Hah? Ini yang muslim belum antum kasih. Nah, ini kan kelucuan ya. Dunia ini kan penuh dengan kelucuan, Pak. Seharusnya muslim dulu, baru non muslim, kan seperti itu. Yang kedua, kita katakan bahwasannya orang dekat kita dulu, baru orang jauh. Orang yang kita kenal dulu, baru orang yang kita tidak kenal. Seperti itu. Ini enggak, orang yang antum enggak kenal, jor-joran. Keluarga antum, saudara antum enggak beri, antum enggak kasih, padahal dia mustahik. Nah, itu kan kita ini sama dengan orang yang apa ya? Kenapa kita begitu? Ada sesuatu jangannya kan? Seharusnya kan kepada kerabat dulu, keluarga dulu, orang yang kita kenal dulu, baru setelahnya kepada orang yang kita tidak kenal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya Pak Haji. Nah, dia fakir enggak? Anak tiri itu miskin enggak? Maksudnya Bapak mau ngasih zakat fitrah buat dia? Bapak mau mengeluarkan zakat fitrah buat dia? Ini anak tiri, Bapak ingin mengeluarkan zakat fitrah buat dia gitu. Misalnya kayak antum misalnya mengeluarkan zakat fitrah buat anak gitu kan, misalnya. Boleh enggak? Secara hukum boleh, tidak mengapa. Ini ada orang, ada anak-anak kita deh, anak-anak kita. Secara finansial sudah ada. Cuma kita kena sayang betul sama anak kita itu, harta zakat fitrahnya kita bayarkan. Bolehkah begitu? Boleh Pak, nggak ada masalah seperti itu. Yang tidak boleh menerima, nggak boleh. Masa anak menerima zakat? Nggak mungkin. Tidak boleh. Termasuk kalau anak tiri, kalau dia kaya, punya pekerjaan yang bagus, nggak boleh menerima zakat. Orang kaya. Antum sebagai ayah tirinya boleh nggak mengasihkan zakat mal atau zakat fitrah kepada dia? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Iya, mau perisa ya kita katakan untuk zakat malnya dan zakat fitrah kalau dia beda rumah boleh antum kasihkan kepada dia tersebut. Hatta satu rumah. Dia satu rumah misalnya, dia miskin, anak tiri antum ini. Ya, tanggung jawabnya zakat fitrahnya. Kemudian kalau zakat malnya antum berikan kepada dia boleh nggak? Dia miskin, boleh nggak Pak? Itu kan bukan anak antum, itu bawaan anak janda yang antum nikahi itu, bukan begitu? Boleh nggak Pak? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Istrinya antum, ibunya, jangan antum kasihkan zakat kepada dia. Itu kewajiban antum, nafkah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Nggak boleh. Itu anak, ya ada 3 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Pertama orang tua, ayah dan ibunya, kakek dan neneknya. Yang kedua anak keturunan, ya anaknya dia ya, bukan anak tiri tadi, anak keturunannya dia, nggak boleh menerima zakat. Yang ketiga istrinya. Nggak boleh menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ibu-ibu nih, Ustadz kita
Kita ngasih uang ke saudara di kampung untuk zakat fitrah, kemudian dibelikan beras, apakah itu dibolehkan? Secara hukum boleh, itu kan teknis. Cuma yang paling afdol kita berzakat di mana? Di tempat kita tinggal, di tempat kita apa? Berada. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya punya anak, sudah menikah, 2 menikah dan punya anak juga dia, tapi belum punya pekerjaan, masih pengangguran. Nganggur mah menikah. Subhanallah. Apakah diwajibkan zakat fitrah? Iya. Ini pasti dia makan. Makan ikut nimbung sama siapa? Orang tuanya. Atau orang tuanya ngasih makan buat dia. Berarti kan dia punya makan enggak sehari semalam? Punya makanan enggak? Punya. Berarti wajib enggak zakat fitrah dia? Wajib. Wajib makan zakat fitrah meskipun pengangguran. Berhubung dia bisa makan di setiap harinya, ya bukan sehari semalam doang, lebih daripada itu sanggup dia makan. Cuma yang nggak ada pekerjaan doang, duitnya dikit, ya seperti itu. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apakah orang tuanya punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah buat si anak tadi itu? Kalau dia memang tidak punya kemampuan untuk beli beras, maka orang tuanya wajib untuk ya mengeluarkan zakat fitrah buat si anak tadi itu. Termasuk anak mantunya, termasuk cucunya juga, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu di atas apa? Bisa jadi di atas nafkahnya si orang tua tadi itu. Kenapa tuh anak berani menikah? Rupanya abahnya menjamin. Tenang, wahai besan, ini memang anak-anak menganggur. Kalau ada apa-apa, urusan anak itu, anak yang jamin untuk nafkah dari anak antum yang akan dinikahi oleh anak-anak ini. Nah, berarti apa? Wajib nggak orang tuanya membayarkan zakat fitrah kalau sudah ada jaminan begitu? Wajib lah. Wallahu a'lam bishawab. Nah begitu, makanya Pak, anak itu dididik yang baik. Jangan menikah dulu, suruh dia cari kerjaan yang mantap dulu. Kecuali kalau antum orang tajir yang duitnya kayak tisu, yang sanggup memberikan modal buat tuh anak, nggak ada masalah. Kalau antum juga kempang kempis, ya pas-pasan, jangan dipaksakan anak itu menikah dulu, makruh hukumnya. Orang nggak punya fulus nih menikah, hukumnya apa? Makruh. Orang nggak ada pekerjaan, nggak punya kemampuan secara finansial, disuruh untuk menikah, hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Didik anak kita itu supaya dia punya tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab itu apa? Bekerja. Antum juga kepada kepada mantu antum juga begitu. Didik ya mantu antum itu. Jangan berhubung putri kita sudah cinta mati dengan dia, sudah main terima-terima aja. Boleh kita terima, kita syaratkan. Lu bekerja ya. Jangan pakai nebeng sama kita deh. Bukan kita nggak bakhil, bukan kita nggak mau nanggung dia. Kita mendidik dia. Kita nggak bayangkan nanti kalau kita meninggal dunia, ujung-ujungnya sasarannya warisan kita doang nanti. Kita ingin punya mantu itu yang punya tanggung jawab terhadap putri kita, seperti itu. Selain amanah dunia, terlebih lagi amanah apa? Amanah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau antum siap, sedia, nggak apa-apa Ustaz. Mantu nggak kerja nggak ada masalah. Anak tajir kok, duit anak kayak tisu. Anak yang akan mencukupi dia, supaya dia tersebut gak macam-macam sama putri anak. Oh, good itu, well done, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib, good job itu ya. Nah, ada Ustaz penerima zakat tapi dia berebut duit itu, sebagian dia keluarkan, sebagian lagi dia tahan di Ustaz untuk acara itu dia overclose. Nah, pada anak kecil itu dibagi-bagi. Astagfirullahaladzim, gak boleh dong. Zakat fitrah lagi. Gak boleh. Apalagi cari keuntungan besar. Standar kan 50.000 misalnya, 3,5 liter. Tahu-tahu masjid bikin apa? 100.000. Subhanallah. Harganya gak segitu kan? Nanti sisanya gimana tuh? Sisanya ya buat pembangunan masjid misalnya. Kan gak boleh. Kan uang zakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu apa sampai seperti itu penitia masjid. Wah. Astagfirullah. Ya antum nasihatin lah.
Antum nasehatin nggak boleh begitu. Itu dapat ilmunya dari mana dia? Nah makanya antum mengeluarkan zakat fitrah sendiri boleh nggak? Pak, anak nggak berani pak. Kalau antum begitu, anak nggak berani menyerahkan zakat fitrah sama antum, kan seperti itu. Nah, tapi bisik-bisik tetangga antum dengar nih. Maka antum tugas antum memberikan nasihat atau antum ganti dia. Antum jadi RT-nya sekarang kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya pak. Zakat itu kan yang dikeluarkan sudah sesuai yang kita makan. Iya, standar sih sebenarnya pak. Makanan standar kita itu kayak misalnya di restoran depan itu standar antum enggak? Standar kan? Nah, jangan sampai makanan sesuai kita. Antum kan nasi hitam sama nasi merah. Kalau antum kasihkan nasi merah dan nasi hitam itu kepada fakir miskin, dia nggak makan pak, dibuang iya itu. Antum aja ngasih anak makanan, ya Allah nasi merah nih, ini kesehatan. Ini untuk kesehatan saat kita sudah tua begini nih jangan banyak makan nasi putih ini banyak gulanya kalau putih itu. Ya pak, tapi nggak nyambung sama sayur lodeh pak. Sama rendang nggak cocok banget. Udah deh anda nikmatin hidup aja deh pak. Nah antum kan biasa makan nasi merah atau nasi hitam yang lebih tinggi lagi ya. Apakah zakat fitrah antum beras merah dan hitam tadi? Tentu tidak pak. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang hidup di sekitar kita. Yang biasa beli kita makannya beras harga 13.000. Iya. Ada yang 20.000 kan. Karena ada beras harga 20.000 liter. Antum biasa berapa yang standar? 20.000, 30.000. Ya antum langsung aja bilang, Ustaz, ana 20.000 Ustaz. Bolehkah ana mengeluarkan zakat yang harganya cuma 10.000 Ustaz? Jangan. Kalau bisa sesuai dengan kita Pak. Seperti itu. Kalau 10.000 itu kayaknya masih ada semutnya Pak, sama kutu-kutunya itu. Nah kalau penitia ini standar kita berapa nih? Kan ini umum. Ada yang tajir banget. Ada yang tajirnya biasa-biasa, ada yang ya kita katakan tengah-tengah, ada yang bahkan di bawah. Maka kita bikinlah 3,5 liter itu berapa? 50.000. Nah belinya kita standar seperti nasi yang ada atau seperti beras yang ada di restoran. Restoran itu lihat kan standar semua kan itu. Gak mungkin yang high class itu. Ya, hatta restoran yang di depan sana. Enggak, sama standar ya seperti itu. Ya kan Pak Haji? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang di situ juga sama standar, gak mungkin itu yang berasnya yang apa gitu loh. Gak mungkin di atas banget, gak mungkin di bawah banget. Nah makanya panitia masjid memutuskan yang sedang. Apa tuh beras apa Pak? Kan kita gak boleh nyebut merek di sini. Saya kan bukan endorse, ya seperti itu. Nah maka sesuaikanlah dengan kebiasaan masyarakat. Jangan yang kurang banget, tapi juga gak terlalu tinggi banget. Sesuai 50.000 itu cukupnya beli beras apa itu? Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Terakhir atau dua lah, antum dulu silakan. Bolehkah kita memberikan zakat fitrah pada adik kita yang janda, tapi dia punya kemampuan? Punya kemampuan finansial? Ya boleh nggak? Dia kan fakir miskin, jangankan zakat fitrah, zakat mal aja boleh. Ya, adik antum janda, pemasukan kurang, bahkan fakirah, ya susah hidupnya. Zakat mal antum kasihkan sama dia, itu orang-orang duluan yang menerima zakat antum. Zakat fitrah ana juga ana kasihkan sama dia, Ustadz boleh nggak? Boleh juga, dia yang pertama kali berhak Pak. Seperti itu. Dan ingat ya, 3,5 liter itu batasan minimal. Kalau antum kasih 1 ton misalnya, untuk adik antum yang janda tadi, boleh nggak 1 ton beras? Boleh banget niatan antum untuk zakat fitrah antum, istri, anak-anak, cucu, cicit, boleh nggak? Boleh banget. 3,5 liter itu atau 2,5 kilogram itu batasan minimal. Batasan apa? Minimal kita katakan. Kita mau bayar ya 1 kuintal atau 1 ton, nggak apa-apa, boleh banget, senang banget adik antum itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji terakhir. Sahih. Kenapa? Umrah ya betul. Kata para ulama begitu Pak Haji. Kita umrah di Mekah nih, atau kita ada di Madinah. Pas kebetulan di Madinah, sunahnya di situ kita. Makanya kalau antum ke supermarket itu, apalagi yang kalau bahasa Arabnya baqalah, itu sudah disediakan tuh 3 liter beras atau 2,5 kilogram beras ya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah.
Bahkan kita bisa nitip sama tukang toko itu. Nah, tolong ya Anda beli, tolong titip buat ada yang fakir miskin gitu. Dan banyak itu kita lewati tuh orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Yang kita lewati hotel-hotel kita, terutama yang maaf ya bukan yang di sekitar Masjidil Haram, yang di luar itu pasti banyak tuh yang minta-minta itu biasanya. Atau kita nitip dengan pihak pihak toko tadi itu pasti dikasihkan itu Pak. Nah itu abdolnya sunnahnya, kalau bisa begitu bagus banget. Tapi kalau sekiranya kita nggak sanggup ya sudah, kebiasaan kita di sini saja. Apalagi antum tiap tahun di sekitar masjid ini, tahu-tahu tahun ini enggak, Anda lagi di Mekah nih, Anda nggak bisa. Kata Ustadz, katanya sunnahnya memang di mana kita tinggal, benar itu. Tapi kan tidak menafikan orang yang biasa kita kasihkan zakat mal kita dan zakat fitrah kita kepada mereka-mereka tadi. Pasti mereka berharap Pak Haji dengan kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Allah, udah mau buka. Ya udah Pak. Nah. Enggak ada kewajiban Pak. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.